yang namanya transportasi dinamis sekali. Betul. Kebutuhannya juga sangat dinamis, maka tentunya kita harus bisa mengadaptasi kepada kebutuhan tadi. Ini suatu tantangan. Makanya kalau bicara masalah bagaimana yang terbaik, maka kita harus bisa mengadaptasi dan mengadopsi apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang diinginkan secara kesisteman, supaya nantinya yang namanya seamless itu benar-benar kita wujudkan. Dengan teknologi itu akan memberikan kemudahan masyarakat itu untuk benar-benar kita bisa mewujudkan integrasi secara kesisteman. Betul. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah kita wujudkan. Sehingga saat ini, kalau saat ini kita berangkat dari lokasi ini, menuju tempat yang akan kita tuju, berapa lama kita bisa sampai ke tujuan, kemudian menggunakan moda apa saja, waktunya berapa lama, transfernya, poin ada di mana saja, kemudian biayanya berapa, ini saya kira dengan teknologi sudah bisa menjawab kepada Binari, bincang menarik seputar transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pro prestasi, salam kreatif. Halo Sobat Transportasi, kembali lagi kita dalam acara Binari, bincang menarik seputar transportasi. Berangkat pagi naik kereta, turun di kota beli roti. Posket Binari hadir bersama bincang transportasi penuh inspirasi. Hari ini dengan saya Rizky akan menemani Sobat Transportasi untuk membahas terkait tema menuju transportasi sistem terintegrasi tentunya. Di sini episode ini akan mengupas mengenai bagaimana sistem transportasi berintegrasi. Bukan hanya sekedar impian, tetapi sudah mulai diterapkan di berbagai kota di negara lain, terutama termasuk Indonesia. Di sini juga kita akan mengulik bagaimana inovasi dan tantangan serta potensi besar sistem transportasi terintegrasi, mulai dari konektivitas antar moda, peran teknologi digital, hingga bagaimana transportasi masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Nah, tidak usah berlama-lama, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan para ahli transportasi tentunya. Beliau-beliau sudah ahli di bidangnya tentunya. Ada Bapak Soeharto, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam bertemu kembali. Baik. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau adalah staf ahli bidang teknologi dan energi ya Pak di Kementerian Perhubungan. Beliau juga merupakan PLT dari Kepala BPTJ, betul Pak? Takut salah saya. Baik, yang kedua ada juga ahli transportasi kita yaitu Bapak Hananto Prakoso. Beliau merupakan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Matra Darat ya Pak. Ya, di sini. Gimana Pak? Kabarnya baik? Sehat, alhamdulillah. Selalu semangat. Luar biasa. Baik Pak, kali ini kita akan membahas terkait menuju sistem transportasi berintegrasi ya tentunya. Mungkin dari masyarakat sekitar banyak beberapa mengeluhkan perpindahan antar moda Pak sebetulnya dari moda satu ke moda lain dan menginginkan bagaimana sih sistem transportasi ke depannya itu seperti apa ya seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Soeharto dulu ya Pak, mohon izin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sistem transportasi berintegrasi Pak? Monggo silakan. Ya, sebetulnya kalimat integrasi itu kalimat yang paling mudah diucapkan, tapi implementasinya sangat sulit. Wah, itu ya Pak. Ya, betul. Sebetulnya itu kan mudah adalah bagaimana kita kemana-mana itu sangat mudah. Ya. Sangat terkoneksi dengan berbagai moda. Inilah sangat mudah. Tapi implementasinya, ya boro-boro satu moda saja, agak susah, apalagi banyak moda. Makanya harapan kita ke depannya adalah bagaimana kita bisa melakukan perpindahan antar berbagai moda itu dengan mudah. Nah, saya kira ini yang sesuatu yang mudah diucapkan tapi perlu effort yang luar biasa. Oh, betul. Tapi bagaimana ya Pak? Berapa pentingnya begitu Pak terkait integrasi ini untuk mobilitas masyarakat untuk berpindah moda itu Pak?
Ya, kita harapkan bahwa ini sesuatu yang bisa segera kita wujudkan. Karena dengan kita bisa mewujudkan integrasi, secara otomatis ini pergerakan lebih efektif, lebih efisien. Bukan hanya masalah waktu, tapi juga nantinya outputnya adalah terkait biaya, juga masuk di dalamnya. Oleh karena itu, hal yang sangat mendasar adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk segera mewujudkan bagaimana transportasi yang berintegrasi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, tadi disebutkan kolaborasi ya, Pak ya, dengan kira-kira Pak, kolaborasi itu dari pihak mana aja, Pak? Untuk kolaborasi terkait menciptakan sistem integrasi transportasi tersebut. Kolaborasinya. Ya, saya kira kolaborasi ini adalah semua unsur ataupun stakeholder yang berkaitan dengan masalah transportasi. Baik dari sisi regulator, operator, maupun dari sisi masyarakat sendiri harus juga bisa sama-sama mendukung. Saya katakan regulator, ini tentunya kita bisa memaknai bahwa sebetulnya dalam regulasi Undang-Undang saat ini ada yang 222 tahun 2009 bahwa sebetulnya transportasi tidak dibatasi oleh wilayah. Tapi pada kenyataannya ini yang terjadi di lapangan semuanya itu masih terbatas kepada kewilayahan. Nah, ini yang tentunya kolaborasi dari sisi regulator. Kemudian sisi operator, ya saya kira ini kan operator dari pihak A, otomatis untuk bisa menyeberang kepada jalur yang lain ini tentunya harus bisa ngobrol dengan operator yang lain. Misalkan anggap aja operator B. Nah, ini tentunya harus ada kesepahaman dari masing-masing operator. Kemudian masyarakatnya juga harus bisa mendukung. Saya yakin masyarakatnya itu akan lebih senang kalau ini akan menjadi suatu kesatuan sistem sehingga tidak lagi berpindah-pindah. Seandainya berpindah-pindah pun itu juga dengan sistem atau mekanisme yang sangat mudah. Saya kira itu tentunya semua pihak yang akan kita bisa harapkan untuk bisa berkolaborasi. Termasuk dari sisi swasta pun juga harus bisa mendukung kepada masalah itu. Betul Pak. Baik Pak, tadi disebutkan dari sisi swasta Pak. Dari pihak swasta sendiri bagaimana Pak? Ada tantangan atau mungkin hambatan nggak Pak untuk terkait proses untuk menuju sistem transportasi yang terintegrasi itu Pak? Kalau dari pihak swasta saya kira bagaimana peranan daripada pemerintah, regulator. Swasta itu kan sifatnya adalah supporting. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, ini diharapkan swasta bisa mendukung. Sebagai contoh, ini kan saat ini kalau kita akan membangun integrasi, yang paling mudah adalah yang kita bisa adalah integrasi secara fisik. Anggaran pemerintah anggap aja tidak akan bisa mencukupi semua integrasi secara fisik. Maka peran daripada pihak swasta untuk bisa mendorong perwujudan daripada integrasi secara fisik. Ini sebagai contoh saja. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak, melihat kondisi sistem transportasi terintegrasi saat ini di Indonesia, apakah menurut Bapak apakah sudah cukup baik atau masih banyak tantangan ya Pak untuk diatasi? Dan apakah terdapat hambatan tadi selain dari pihak swasta ya Pak dalam mewujudkan sistem transportasi yang benar-benar terintegrasi, kemudian baik dari sisi kebijakan, infrastruktur maupun teknologi Pak, izin. Ini kan semuanya sedang berproses. Ukuran baik dan tidaknya itu kan sangat tergantung. Bagaimana kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Pasti hari ini lebih baik. Tapi hari ini belum tentu akan yang terbaik dibandingkan dengan masa yang akan datang. Karena memang yang namanya transportasi dinamis sekali. Kebutuhannya juga sangat dinamis, maka tentunya kita harus bisa mengadaptasi kepada kebutuhan tadi. Ini suatu tantangan. Makanya kalau bicara masalah bagaimana yang terbaik, maka kita harus bisa mengadaptasi dan mengadopsi apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang diinginkan secara kesisteman, supaya nantinya yang namanya seamless itu benar-benar kita wujudkan. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan Bapak bahwa adaptasi dan adopsi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih kira-kira masyarakat di Indonesia khususnya di Jakarta, bagaimana sih Pak kita
mendorong untuk masyarakat itu menggunakan khususnya public transport tersebut ya Pak, karena menurut Bapak tadi sudah dari yang dulu sampai ke sekarang kan sudah ada peningkatan seperti itu. Itu bagaimana Pak untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan public transport tersebut? Ya, ini saya yakin bahwa masyarakat itu kalau dihadapkan kepada kebutuhan yang lebih baik, pasti masyarakat akan mau. Betul. Permasalahannya adalah saat ini bagaimana kita mewujudkan kepada integrasi yang lebih baik lagi. Ya. Maka kita perlu mengadopsi. Saya katakan adopsi itu adalah karena di beberapa kegiatan hal yang seperti ini di berbagai negara sudah banyak yang ada. Maka kalau di Indonesia ini kan masih sesuatu yang baru tumbuh dan berkembang. Maka kita akan menyesuaikan kepada apa yang terjadi di kita. Tentunya kita bisa mencontoh kepada negara-negara yang sudah ada, yang nantinya kita adaptasikan kepada kondisi kultur yang ada di kita. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Saya lanjutkan Pak, terkait teknologi nih Pak, saya pernah perjalanan nih ke Jakarta, misalnya pakai teknologi digital seperti Move It ya Pak ya, kemudian ada lagi satu lagi saya lupa itu, apakah dengan teknologi digital seperti itu dapat mewujudkan integrasi yang lebih baik lagi Pak, integrasi transport lebih baik lagi? Integrasi kan banyak sekali macamnya. Betul. Kita bisa melihat saat ini adalah dengan suatu aplikasi, itu karena menggunakan aplikasi yang sudah ada, sehingga tentunya kita berharap bahwa nantinya dengan teknologi itu akan memberikan kemudahan masyarakat itu untuk benar-benar kita bisa mewujudkan integrasi secara kesisteman. Betul. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah kita wujudkan, sehingga saat ini kalau saat ini kita berangkat dari lokasi ini menuju tempat yang akan kita tuju, berapa lama kita bisa sampai ke tujuan, kemudian menggunakan moda apa saja, waktunya berapa lama, transfernya, poin ada di mana saja, kemudian biayanya berapa, ini saya kira dengan teknologi sudah bisa menjawab kepada kebutuhan tadi. Masyarakat itu tadi ya Pak. Baik. Selanjutnya Pak, terkait tadi disebutkan bahwa sudah banyak negara-negara lain yang mungkin sistem integrasi transportasinya sudah baik ya Pak. Mungkin ada contoh nggak Pak negara lain yang bisa kita jadi inspirasi Indonesia, khususnya di kota-kota besar itu untuk sistem transportasi yang terintegrasi yang baik Pak? Negara-negara maju saya kira sudah semuanya mengimplementasikan integrasi tadi. Tapi kalau kita bicara kepada ke Inggris, ke Eropa dan sebagainya, terlalu jauh lah kalau kita mau belajar. Yang paling dekat Singapura itu kan udah lengkap lah sistemnya itu. Kita hanya menggunakan satu tiket, kita bisa ke berbagai moda yang ada, termasuk kita bisa menggunakan tiket tadi sebagai alat pembayaran. Artinya sudah multifungsi sistem itu untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat, kemudahannya sudah bisa kita capai, kemudian bagaimana kita dengan ada satu kartu, ini semuanya sudah kita wujudkan. Dengan kata lain, dengan satu kartu, genggaman moda transportasi, kemudahan sudah ada di semua. Sudah ada, oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan satu kartu ya Pak ya, kita bisa menjangkau mungkin dari LRT, MRT, busway, kemudian bisa juga ke Jaklingko ya Pak, sudah terkoneksi untuk terkait sistem tarif ya Pak, tiketing tarifnya. Nah untuk integrasi kan tidak terwujud dari sistem aspek tiketing ya Pak dan tarif, mungkin dari aksesibilitasnya Pak, bagaimana Pak untuk sistem integrasi di sini di Indonesia? Ya, kalau masalah integrasi sistemnya, saya kira ini sudah ada semuanya di Indonesia, sudah luar biasa. Meskipun saat ini kita baru bisa mencontoh hal yang terdekat ada di Jakarta. Betul. Kalau di luar Jakarta ya sudah beberapa kota sudah ada, Pak. Tapi yang lebih lengkap ada di Jakarta. Dengan adanya integrasi di Jakarta, ini kita agak susah untuk membandingkan dengan di luar sana. Tapi kalau kita dengan melihat Jakarta, kita dengan mudah memberikan contoh. Ini loh integrasi yang di Jakarta dengan berbagai moda yang ada,
kemudian akses-akses yang ada bukan hanya masalah terang lain saja, tapi dengan feedernya pun juga sudah tersedia di Jakarta. Dengan demikian, ini juga dengan kemudahan tadi, masyarakat akan secara otomatis akan terdorong untuk meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih dengan menggunakan angkutan umum dengan satu kartu dengan sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Bapak tadi kan disebutkan ya Pak, contohnya itu di Jakarta gitu ya Pak, dengan beberapa moda transportasi yang sudah ada dan sudah terconnecting. Nah, bagaimana ini Pak mengatasi ketimpangan infrastruktur tentunya antara kota besar dengan kota terpencil tadi terkait sistem integrasinya Pak? Untuk yang khusus tempat-tempat terpencil gitu Pak. Ya, kalau tempat-tempat terpencil, saya kira ini juga menjadi konsen daripada pemerintah. Karena pemerintah ini tidak hanya mengurusi kepada kota-kota yang sudah maju saja, Betul. atau kota-kota besar. Kota-kota terpencil ini menjadi kewajiban dari pemerintah, maka secara otomatis kita akan mendorong dari tahapan yang paling sangat mendasar saja adalah bagaimana kita bisa menyiapkan layanan angkutan umumnya. Kemudian dari angkutan umum lagi kita tingkatkan bagaimana untuk kenyamanannya. Betul. Kita tingkatkan lagi untuk kemudahannya. Oke. Sampai nantinya kita benar-benar mewujudkan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang 22 tahun 2029 bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Saya kira ini menjadi tugas pemerintah, bukan hanya di kota besar, tapi kota-kota yang di luar kota besar juga sudah menjadi kewajiban pemerintah. Baik. Terakhir nih Pak, pertanyaan untuk Pak Soeharto. Jadi boleh tidak Pak sekali satu pesan utama dan harapan untuk masa depan transportasi di Indonesia kepada para sobat transportasi tentang pentingnya sistem transportasi terintegrasi Pak? Monggo. Integrasi memang harus kita wujudkan. Dalam rangka wujudkan tadi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata-mata, tapi semua pihak juga harus bisa memberikan kontribusi yang positif untuk bagaimana percepatan untuk integrasi tadi. Sehingga dengan kata lain, masyarakat juga perlu memberikan suatu saran, masukan yang terbaik, sehingga masyarakat itu secara langsung akan berkontribusi secara positif dan pemerintah akan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Baik. Kalau keinginan sudah diwujudkan, maka tidak ada kata lain bahwa masyarakat sudah merasakan nyaman. Dengan kata lain juga bahwa nanti masyarakat akan secara bertahap meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih dengan menggunakan Angkutan umum. Public transport ya Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya untuk sistem transportasi terintegrasi ya Pak di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Dan beberapa tadi diberikan masukan untuk beberapa alternatif untuk mengatasi integrasi transport juga di daerah terpencil. Bapak, saya berpindah ke saya ucapkan terima kasih, berpindah ke Pak Hananto mungkin ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah Pak Hananto, kebetulan kan sekarang Bapak di Pusat Pengembangan SDM ya Pak, di sana namanya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Nah kira-kira Pak, sejauh mana peran Pusat Pengembangan SDM dalam mewujudkan transportasi yang berintegrasi dan berkelanjutan, Pak? Silakan, monggo. Baik, peranan SDM itu sangat-sangat penting ya dalam pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Pertama-tama kita harus melihat visi transportasi ke depan itu akan menjadi seperti apa. Kita tahu bersama, saat ini kita ada di era revolusi industri 4.0 dan juga era society 5.0, di mana di dua era ini ataupun di dua masa ini ya, itu garis besarnya ada beberapa hal penting. Yang pertama terkait dengan otomasi. Sistem transportasi itu ke depan akan didominasi oleh otomasi. Kemudian akan ada pemanfaatan yang luar biasa terkait dengan artificial intelligence, dan ini sudah dipakai. Kemudian juga ada pemanfaatan big data, dan ini yang menjadi challenge
tantangan bagi kita semua, insan-insan transportasi di Indonesia, bagaimana memanfaatkan big data ini untuk keperluan pengembangan sistem transportasi, khususnya sistem transportasi terintegrasi. Artinya SDM transportasi ke depan harus punya visi yang jelas. Betul, Pak. Visi yang jelas dalam artian kita harus mau bersahabat dengan masa-masa yang ada saat ini, yaitu di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Di mana di dua masa ini ataupun di saat ini disrupsi itu sangat mendominasi. Ya. Perubahan-perubahan cepat di bidang transportasi, kemunculan ride hailing, on demand ride hailing dan lain sebagainya, itu akan menjadi suatu hal yang lumrah ke depan di masa yang akan datang. Dan inilah yang harus dilakukan oleh insan-insan transportasi yang visioner, harus mampu membaca perubahan-perubahan yang terjadi ke depan, sehingga kita bisa menyiapkan sistem transportasi yang akan kita rencanakan di Indonesia, ya, dengan penyiapan SDM transportasi yang mampu membaca perubahan-perubahan itu, dan kita masukkan perubahan-perubahan tadi, ya, visi-visi ke depan itu ke dalam pengembangan kebijakan, regulasi yang ada di Indonesia, khususnya dalam penyiapan SDM transportasi. Seperti itu, Pak Rizky. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi nih Pak pertanyaannya. Mungkin bagaimana sih Pak tantangan utama dari Pusat Pengembangan SDM-nya sendiri dalam membangun transportasi di mana yang benar-benar terhubung antar moda, baik dari aspek infrastruktur itu sendiri, regulasi maupun dari kesiapan sumber daya manusianya? Iya, tantangan itu sangat banyak ya kalau di bidang transportasi. Betul. Karena transportasi itu multidisiplin, multibidang, multisektoral dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita bicara transportasi, bicara tentang Kementerian Perhubungan. Yeah. Jadi bicara transportasi itu bicara semuanya. Yeah. Semua KL, kementerian lembaga, semua sektor dan lain sebagainya. Artinya memang yang pertama, kalau kita bicara tantangan, tantangan itu pasti ada di satu kata yang paling penting adalah koordinasi. Koordinasi, Koordinasi betul, itu Pak. paling penting, paling susah dilakukan. Betul. Ya. Enak bicaranya seperti yang disampaikan Pak Suwarto. Suwarto tadi, tapi saat melaksanakannya, mengimplementasikan koordinasi itu nggak gampang. Betul. Jadi artinya kelembagaan kita itu harus matang. Kita belajar banyak ya. Kalau kita lihat ke negara-negara tetangga, negara-negara maju, kelembagaan mereka itu sudah sangat-sangat matang puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun lalu di Amerika Serikat. Misalnya, di Amerika Serikat mereka punya namanya USDOT, United States Department of Transportation. Jadi yang ngurusi transportasi itu hanya satu kementerian itu, powerful banget. Jadi yang bangun jalan, yang ngatur jalan, ya ada di DOT itu. Kemudian sama di Korea namanya MOLIT, Ministry of Land Infrastructure Transport. Jadi tentang pertanahan, infrastruktur, tata ruang, jadi satu. Di Jepang juga ada namanya MLIT. Mereka Jepang itu juga baru bangun, baru mengembangkan kelembagaan yang kuat itu di sekitar tahun 2000-2001, kemunculan MLIT. Sebelumnya mereka terpisah, ya. Sebelumnya mereka terpisah, berpikir masing-masing, akhirnya nggak ketemu tuh. Antara yang tata ruang punya rencana ke sini, yang transportasi punya rencana ke sana, yang punya infrastruktur bicaranya kemana gitu. Akhirnya nggak pernah ketemu. Akhirnya kelembagaannya disatukan. Dan inilah sebetulnya idealnya kalau kita bicara transportasi, kelembagaan harus kuat dan powerful. Tapi memang kondisi di Indonesia berbeda jauh ya. Nggak masalah menurut saya. Tapi yang penting kita tetap dengan apa yang kita punya sekarang, kita tetap harus mampu melaksanakan istilah tadi, koordinasi itu dengan baik dan benar, secara efektif dan efisien. Tidak masalah kita terkendala atau belum memiliki kelembagaan yang super kuat tadi seperti negara-negara maju, tidak ada masalah, tetapi itu yang harus kita lakukan. Itu dari sisi kelembagaan. Kemudian kalau tantangan lainnya dari sisi pembiayaan dan pendanaan. Nah, itu Pak. Untuk bangun infrastruktur itu nggak mudah. Siap. Itu uang besar, uang banyak, dan uang yang melimpah. Betul. Nggak mungkin kita bangun infrastruktur nggak pakai uang. Pasti harus pakai uang. Bayangkan aja, di Amerika, di tahun 2021, tepatnya tanggal 15 November 2021,
Presiden Joe Biden ya mengeluarkan atau mereka membuat undang-undang namanya Bipartisan Infrastructure Law. Oke. Ya, undang-undang kesepakatan membangun infrastruktur. Karena apa? Selama 60 tahun atau 60 tahun lebih sejak tahun 1960 ya, investasi infrastruktur di Amerika itu turun drastis. Oke. Sehingga ribuan jalan highway di Amerika Serikat sudah banyak yang rusak. Jembatan-jembatan sudah banyak yang tua. Infrastruktur Betul. bandara juga sudah tidak layak ya lagi, untuk dipakai sebetulnya. Infrastruktur pelabuhan. Jadi daya saing Amerika turun. Nah, di tahun 2021 itu Joe Biden dan administrasinya merasa perlu infrastruktur Amerika dibangun lagi dan mereka butuh berapa? Butuh 27 ribu triliun Wow, rupiah. besar Bayangkan. sekali ya Pak. Iya, Betul. itu hanya dalam 5 tahun. 5 ke tahun. tahun 2030. Artinya Oke. kalau bicara 10 tahun, 20 tahun ke depan berarti Makin banyak. makin banyak. Iya, iya, yang Dan dikeluarkan. itulah kalau kita lihat betapa pentingnya infrastruktur ya. Karena Amerika melihat tanpa infrastruktur yang baik daya saing negara itu juga nggak akan bagus gitu. Jadi yang kedua tantangannya adalah masalah pendanaan. Ataupun kita bisa sebut sebagai pembiayaan. Nah, pembiayaan ini muncullah kalau di kita terkait dengan public-private partnership. Oke. Karena memang Partnership. pemerintah itu punya keterbatasan Betul. dalam penganggaran infrastruktur transportasi di Indonesia. Jadi memang kita dituntut ya yang bekerja di sektor transportasi tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBN dan APBD, tetapi juga bagaimana kita melakukan semacam creative financing seperti yang disampaikan Pak Suharto tadi, iya. mengajak swasta, domestik, betul. swasta asing, Iya. investor domestik asing untuk berperan aktif dalam membangun infrastruktur transportasi yang ada di Indonesia. Ya, kan ada istilah konsesi dan lain sebagainya. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ataupun takut bagi pihak swasta atau investor untuk bekerja sama membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur. Kemudian tantangan berikutnya dari sisi kelembagaan tadi sudah, dari sisi pembiayaan, pendanaan. Sisi berikutnya adalah SDM. Betul. SDM kita itu tidak merata. Iya. Kalau kita lihat Jabodetabek itu kita semua bisa cari kompetensi yang dari A sampai Z ada semua. Iya, betul. Tapi kalau kita geser aja ke tengah sedikit, di Kalimantan, ada nggak sih yang punya kompetensi dari A sampai Z? Pasti nggak ada sebanyak di Jabodetabek. Geser lagi ke timur, ke Papua, susah nyarinya. Artinya apa? Literasi terkait dengan visi misi transportasi ke depan ini harus merata. Betul. Jadi bukan hanya Jabodetabek yang bagus, tetapi semua 514 kota kabupaten di Indonesia harus sama visinya dengan yang ada di Jabodetabek, yang ada dengan pemerintahan pusat. 38 provinsi juga harus sama. Sehingga Indonesia kalau dilihat transportasinya bukan hanya ngelihat Jabodetabek, tapi transportasi Indonesia itu maju kalau semua daerahnya maju. Bukan hanya Jabodetabek. Artinya itu literasi visi misi transportasi itu harus sama, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Dari barat, tengah, timur harus merata sehingga kita bisa target kita ke depan tahun berapa, misalnya 2045 kita harus punya Indonesia emas, transportasinya berarti transportasi emas yang merata dari barat sampai timur. Kira-kira seperti itu tantangan terkait ke depan transportasi yang harus kita kembangkan. Baik, tadi sudah disebutkan ya Pak, tantangan kita bisa dari kelembagaan, kemudian pendanaan dan SDM-nya ya Pak. Yang terakhir kini mungkin fokus ke SDM-nya ya Pak. Jadi kita lihat dari program pelatihan Pak untuk meningkatkan kompetensi dari SDM itu tersendiri. Apakah ada yang dilakukan dari Pusat Pengembangan SDM untuk melakukan peningkatan kompetensi tersebut Pak untuk meningkatkan SDM itu? Iya. Kalau untuk kami di BPSDM ya, Badan Pengembangan SDM Perhubungan khususnya Matra Darat dan juga matra-matra lain, kami sekarang mencoba berbasis kepada industri oriented. Jadi tidak hanya pendidikan pelatihan kita difokuskan kepada penyediaan SDM di tingkatan regulator, tetapi bagaimana BPSDM Perhubungan ini bisa membaca arah pengembangan industri transportasi ke depan. Sehingga penyediaan tenaga kerja untuk level operator, kemudian untuk level swasta, itu kita bisa sediakan juga. Nah inilah yang menjadi tantangan ke depan.
kita semua di Kementerian Perhubungan, di sekolah-sekolah perhubungan merubah mindset kita. Selama ini kita banyak sekali beririsan dengan kebutuhan di tingkatan regulator. Oke. Ke depan kita harus lebih pintar membaca industri transportasi. Kemana sih industri ini akan bergerak? Disitulah kita harus masuk, menyediakan tenaga-tenaga kerja yang terampil untuk kebutuhan industri-industri transportasi. Dan dosen-dosen kita harus pintar gitu ya, membaca perubahan ini, membaca disrupsi ini, dan mereka harus mau belajar. Jangan berada di zona nyaman dengan apa yang mereka sudah kuasai sekarang, mereka tenang-tenang aja, ya benar nggak apa-apa, tenang-tenang aja nggak apa-apa. Betul, Pak. Tapi kalau kita ingin lebih maju ya, berarti kita harus lebih banyak belajar. Betul. Lihat industri itu akan bergerak kemana, maka kita harus menyesuaikan. Bukan kita yang ngatur-ngatur, kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Itulah yang akan kita kerjakan dan sedang kita kerjakan, bergerak menuju industri oriented. Dan nanti kurikulum silabusnya pelan-pelan kita harus ganti ya, kita sesuaikan sehingga kita nanti ke depan bisa menyediakan bukan hanya untuk regulator tetapi juga untuk tingkatan operator. Itu kira-kira yang menjadi tantangan kita, menjadi PR kita bersama di Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Oke, baik Bapak, sedikit lagi Pak, mungkin ada apakah ada kolaborasi nih Pak antar mungkin perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang tentunya untuk mengembangkan SDM tersebut Pak, untuk kompetensinya, untuk mengembangkan kompetensinya. Iya. Jadi kolaborasi, sekali lagi kolaborasi itu is must ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kerjasama itu adalah suatu yang mandatori, suatu yang wajib kita lakukan di dunia pendidikan dan pelatihan karena sektor transportasi itu bergeraknya lebih cepat daripada regulasi atau aturan yang kita buat. Artinya dosen-dosen kita itu harus lebih pintar sebetulnya daripada yang ada teman-teman kita di regulator, operator, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita itu bukan supporting, kita itu harus ada di atas teman-teman di subsektor maupun di operator. Karena kita yang bisa membaca perubahan transportasi itu maunya seperti apa. Karena kita yang punya waktu banyak untuk belajar, membaca macam-macam ya, nanti itu baru disampaikan ke teman-teman kita di regulator maupun di operator. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Kerjasama dan kolaborasi. Saat ini kita sudah banyak nih ya, mulai kerjasama dengan baik tidak hanya di domestik tapi di luar negeri ya. Di luar negeri kita coba misalnya kita bentuk semacam tim teaching ya. Tadi dosen-dosen kita challenge nih. Jangan hanya nyaman dengan kondisi kita semua di sini ya, dengan apa yang kita punya. Coba sekarang kita buat tim teaching di mana dalam satu materi ajar itu diampu oleh 3-4 orang dosen, satu dosennya itu dari luar kampus, misalnya kampus STTD. Dari luar kampus STTD bisa dari kampus domestik di Indonesia maupun kampus asing di luar negeri. Ini kan kita sudah coba nih ya dengan Miros kita undang juga untuk ngajar di sini supaya kita ada gambaran. Oh, Malaysia itu pendidikan pelatihannya seperti ini loh di bidang transportasi dan kita juga nggak perlu malu dan nggak perlu khawatir. Kita kalau dosen asing ngasih materi. Kita nggak apa-apa ikut aja dosen-dosen kita untuk sitting in gitu di dalam kelas melihat seperti ini perubahan di Malaysia. Jadi kita juga tambah pinter seperti itu. Tim teaching itu perlu. Jadi kita nggak boleh menutup diri ya bahwasanya kita paling pinter. Kita itu banyak sekali hal-hal yang kurang di kita sehingga kita harus banyak belajar. Salah satunya pembentukan tim teaching itu menjadi keharusan yang harus kita lakukan di dunia pendidikan dan pelatihan. Karena tanpa kolaborasi itu akan berat sekali kita untuk berkompetisi di bidang transportasi baik secara domestik maupun secara internasional. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak izin pertanyaan terakhir nih, sudah ada kode-kode dari dari tim maintenance-nya. Baik, bagaimana sih Pak masyarakat tentunya ya dapat berperan aktif dalam mendukung dan memanfaatkan sistem transportasi yang lebih baik lagi di masa depan, Pak? Iya,
Indonesia itu kan dikenal masyarakatnya masyarakat yang santun, Iya. sopan, berbudi luhur. Dulu kita belajar kalau SD kan gitu. Betul. Indonesia itu gotong royong, Iya. santun, Oh berbudi iya, luhur dan lain pelajaran sebagainya. itu, Pak. Ya Iya, kan? betul. Di pelajaran pendidikan moral Pancasila. Betul. Artinya saat infrastruktur yang sudah dibangun ini dengan baik oleh pemerintah, kita harus pakai secara bijak gitu, ya. Artinya kita harus pakai secara bijak, secara proporsional dan nggak boleh dirusak. Harus kita jaga gitu ya. Infrastruktur ini sudah mahal sekali dibangun. Artinya sekarang kita sebagai sama-sama masyarakat menggunakan infrastruktur itu dengan baik, dengan bijak juga, dan harus menjaga merawatnya dengan baik. Kedua, kita juga harus menjaga etika bertransportasi, baik itu di jalan raya maupun di angkutan umum. Itu tadi etika transportasi. Seringkali kita lupakan ya. Betul. Saat kita menggunakan angkutan umum kita berebut, Ya. ya. Belum keluar Sering kita dari jumpai itu, Pak. saat kereta tiba di stasiun, Betul. yang dari dalam belum keluar, yang dari Kita udah luar masuk. udah masuk duluan. Betul. Kasihan yang di Ya. dalam nggak bisa keluar Betul. ya. Akhirnya mereka kebawa lagi ke stasiun berikutnya dan Oke. lain sebagainya. Etika bertransportasi itu Etika penting. Jadi bukan hanya membangun infrastruktur fisiknya, tetapi etika itu sangat penting. Karena kalau yang dilihat ada orang misalnya turis ke sini datang, kok tiba-tiba MRT-nya bagus, Betul. LRT-nya bagus, tapi Tapi etika etika masyarakat transportasinya belum berantakan, Betul. berarti belum maju nih Indonesia, belum beradab dari sisi penggunaan infrastruktur angkutan umumnya. Itu etika juga yang paling penting. Bagaimana kita menggunakan infrastruktur transportasi yang sudah terbangun. Dan yang terakhir adalah sharing is caring. Jadi di dalam menggunakan infrastruktur kita harus berani berbagi. Dan berani itu sharing. Ya. Dalam artian kalau ada orang yang lebih membutuhkan ya kita share. Oke. Nggak boleh kita saya udah dapat tempat duduk nih, udah saya Nggak mau pakai ngalah aja, ya, Pak, nggak ya? mau ngalah, Betul, nggak bisa betul. kayak gitu. Ya jadi kita harus saling-saling inilah berbagi. Iya. Jadi sharing is caring. Jadi Siap. infrastruktur transportasi khususnya bukan hanya dilihat dari sisi fisik mewahnya, tetapi bagaimana dari sisi etika Etikanya. bertransportasi, kemudian dari sisi berbagi menggunakan infrastruktur layanan transportasi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Baik, Iya. terima kasih Pak Hadanto dan Pak Soeharto. Kebetulan kita sudah di penghujung acara nih Pak, podcast Binari kita pagi hari ini. Bincang menarik seputar transportasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Soeharto dan Pak Hadanto. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita perbincangkan di sini dapat bermanfaat ya Pak untuk masyarakat, sobat-sobat transportasi di luar sana. Baik, hari ini sudah banyak kita bahas tentang sistem transportasi berintegrasi. Bagaimana peranannya dalam meningkatkan mobilitas, tantangan yang dihadapi, serta inovasi yang nantinya akan membawa transportasi di masa depan yang berintegrasi dan berkelanjutan seperti itu. Nah, terima kasih kami ucapkan kembali lagi ya Pak kepada Pak Harto dan Pak Hananto sudah bergabung di sini Pak di acara Binari Bincang Menarik seputar transportasi. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya tentunya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Saya boleh berpantun sedikit Pak? Boleh. Kata Pak Soeharto tadi harus berpantun banyak ya Pak. Oke, ke terminal naik taksi, jalan santai ke utara. Transportasi harus terkoneksi biar mobilitas makin lancar semua. Maka. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam prestasi, salam kreatif. Terima kasih Binari, Bapak. Bincang Mohon maaf Menarik kalau ada Transportasi.